Bekerjalah untuk dilihat oleh Tuhan tuh. Jadi tidak semata-mata kerja itu hanya untuk dilihat oleh atasan kita, ya. Kalau sudah Tuhan yang melihat, Tuhan yang sudah memperhitungkan setiap kerja kita, percayalah Tuhan bisa memberikan melebihi dari apa yang atasan atau kampus berikan sama kita saat ini. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, sekali lagi berbagi dan berbagi. Dan kali ini kita mau berbagi tentang pengalaman bagaimana menjadi dosen muda. Ya, jadi gue nggak tahu nih, gue dengan yang udah 10 tahun gue mengabdi menjadi dosen. Ya, jadi pengalaman di awal menjadi dosen muda dulu, gue rasa perlu gue sharing karena memang di tempat kerja sekarang di kampus sekarang ada begitu banyak teman-teman baru yang memang baru menjadi dosen baru. Mereka ada yang fresh graduate dan ada juga yang memang sudah lama sudah lama lulusnya, namun memang baru kali ini bekerja sebagai seorang pengajar atau dosen tuh. Semoga saja nyaman pastinya menjadi dosen. Bagaimanapun juga kita ini dihadapkan sama sebuah pekerjaan yang tidak hanya sekedar duniawi sih kalau gue bilang gitu ya, karena memang kita juga dituntut untuk melatih, mendidik anak orang. Artinya di sini ada, ya, kita berbicara masalah tidak duit semata tuh. Jadi kita juga benar-benar mengabdi melebihi dari apa yang sudah atau apa yang dibayarkan kepada kita. Pekerjaan mulia ini semoga membuat kita semua teman-teman menjadi lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi, dan pada akhirnya kita akan bangga bahwa kita pernah menghasilkan teman-teman mahasiswa atau lulusan-lulusan yang pada akhirnya sukses, terlebih banyak berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik tuh. Ya teman-teman. Nah, namun sebelumnya teman-teman, ada bagusnya juga untuk teman-teman berinvestasi terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, jadi di video kali ini gua akan berbagi tuh ya tentang bagaimana suka duka menjadi dosen muda. Ya, pada saat dulu di awal-awal gua pada akhirnya menjadi seorang dosen gitu ya. Dan suka duka pertama yang pastinya gue pikir hampir semua akan merasakan hal yang sama, itu adalah tentang adaptasi. Ya, jadi adaptasi ini ada banyak teman-teman. Ya, kalau gue bisa ya sharing satu, bagaimana kita pertama kali mengajar di kelas. Yang kedua, bagaimana kita berhadapan dengan teman-teman dosen senior tuh, ya, lingkungan kerja kita, ya. Menyesuaikan diri dengan mereka bukan hal yang mudah pastinya tuh, ya. Teman-teman pasti sudah paham lah. Yang ketiga, kita juga menyesuaikan dengan mahasiswa-mahasiswa kita, karakter-karakternya yang berbeda-beda, ya. Bahkan ada yang mungkin terkesan itu kayak tanda kutip meremehkan atau mengucilkan kita. Nah, baik teman-teman, jadi adaptasi yang pertama gue mungkin boleh sharing dulu waktu pertama kali gue masuk kelas itu dihadapkan sama 40 orang mahasiswa. Gue masih ingat mata kuliahnya entrepreneur karena memang gue backgroundnya sudah pernah masuk komunitas entrepreneur, sudah pernah berbisnis, dan pada saat itu juga masih berbisnis. Jujur tetap itu adalah sebuah usaha penyesuaian yang sulit buat gue karena gue akhirnya keluar keringat-keringat sebesar jagung tuh, keluar keringat jagungnya tuh, netes-netes. Itu padahal baru saja 5 menit pertama. Bahkan gue masih ingat di kalimat pertama ya gue hanya sekedar mengatakan halo teman-teman semuanya, ya jadi salam kenal, gue dosen baru bla bla bla. Dan ketika gue selesai perkenalan diri masuk untuk ke materi pertama tuh gue bingung harus ngomong apa. Pada akhirnya gue hanya katakan sama teman-teman mahasiswa, oke teman-teman, ada nggak yang tahu apa itu entrepreneur? Ya, pada akhirnya mereka kebingungan dan gue langsung berpikir, oke, silakan teman-teman berpikir dan saya mau ke restroom dulu. Setelah itu nanti kita bahas lagi. Ya, ternyata di restroom gue ngabisin waktu itu untuk mencuci muka karena gue udah keringetan, dan di situ gue benar-benar ngos-ngosan, ya, gue bingung mau ngomong apa. Tapi ya memang di entrepreneur kita dilatih yang namanya afirmasi, ya, bisa gitu ya. Jadi
gua paksain untuk bisa. Pada akhirnya ketika kita seperti kayak mengatakan hal itu berulang-ulang, itu kayak menjadi semacam ya tanda kutip kayak sumpah kita gitu ya, afirmasi lah kalau bahasa ininya. Nah, gua balik lagi ke kelas dan memang itu menjadikan sebuah kepercayaan diri baru buat gua, karena alam bawah sadarnya tuh yang benar-benar gua coba perbaiki gitu ya. Nah, itu dengan kelas pertama, dengan dosen-dosen senior ini lebih berat lagi teman-teman. Gua di dunia entrepreneur, komunitas entrepreneur punya sebagian besar otak kanan ya, lebih dominan. Ternyata dengan teman-teman dosen senior ini lebih banyak otak kirinya. Menyesuaikan diri dengan mereka bukan hal yang mudah. Mereka juga punya cara berpikir yang menurut pendapat gua pada saat itu kaku banget, terlalu formal, tidak lentur, dan pada akhirnya ya membuat kita harus benar-benar tidak menjadi diri sendiri pada akhirnya gitu ya. Ya, belum lagi kita mendapatkan juga teman-teman mahasiswa yang memang pada akhirnya punya karakter-karakter yang tadi kayak gue bilang di awal sudah sangat-sangat berbeda, dari asalnya pun sudah berbeda gitu ya, dari keluarga yang berbeda sudah pasti itu, sehingga memang membentuk suasana kelas yang sedikit menakutkan di awal. Ya memang harus kita akui mahasiswa zaman sekarang gitu ya, mahasiswa yang dibilang milenial ini, I'm so sorry to say, but ya memang sebagian dari mereka tuh sopan santun sudah mulai berkurang ya. Nah, jadi gue tidak mengatakan semua mahasiswa yang sekarang ini seperti itu, tapi memang kebanyakan dari mereka tuh yang ya kurang beretika lah. Jadi sering sekali ya menyapa kita pun dengan tidak bapak gitu ya, dan juga sekarang terkadang sering kita dicanda-candain, diremeh-remehkan gitu ya, termasuk juga berhadapan tidak hanya dengan mahasiswa sebenarnya, teman dosen-dosen senior juga. Pada saat gue kemarin pengalaman itu, hal yang sama gue dapatkan gitu. Kita dianggap remeh, dikucilkan bahkan ya, bahkan seperti tidak dianggap ketika kita berkumpul bersama-sama di kantin tuh. Nah, yang jadi penekanan gue hanya mau katakan seperti ini teman-teman, tubuhmu boleh kecil tapi jiwamu harus besar ya. Jadi gue mau katakan teman-teman, pada saat jadi dosen muda, kamu harus punya mental baja ya. Mental baja harus diikuti dengan punya jiwa yang besar ya. Jiwa yang besar tuh kalau gue boleh ilustrasikan, seandainya ada helikopter yang membawa kapal speedboat, kita bilanglah speedboat gitu ya, boat, terus dijatuhkan dari pesawat ke sebuah danau, bus, itu ombaknya ya pasti akan besar dan menghantam dinding-dinding danau. Sementara kalau seandainya helikopter tadi itu menurunkan atau menjatuhkan boat tadi, speedboat, di sebuah lautan lepas, di tengah-tengah lautan lepas tersebut, bus, ombak itu pasti akan ada juga. Namun ombak itu tidak akan sampai menyentuh dinding dari si lautan tadi ya, mungkin sampai di pertengahan aja, tak sampai tengah, mungkin kadang dia sudah habis ombaknya tuh. Jadi yang mau dikatakan di sini teman-teman, ayo kita harus punya jiwa yang besar untuk beradaptasi di awalnya tuh. Jadi kita harus benar-benar rendah hati, tapi bukan rendah diri tuh. Untuk mengatasi tadi kita punya kegugupan, keringat jagung pada saat tampil di kelas, menurut pendapat gue cara terbaik adalah menambah jam terbang. Teman-teman harus lebih sering lagi untuk berbicara di depan gitu ya, di depan mahasiswa tentunya. Tapi juga kalau memang ada permintaan di luar dari kampus untuk teman-teman berbagi atau sharing, silakan ambil aja waktu itu ya, ambil kesempatan itu. Begitu juga kalau ada ekskul mahasiswa yang minta teman-teman untuk berbagi, mulailah dari hal-hal seperti itu. Itu akan sangat-sangat membantu. Nah, begitu juga ketika kita menghadapi teman-teman dosen-dosen senior tuh di kampus kita. Nah, jadi tetap aja merasa bahwa kita ini belum pintar ya. Tetap aja kita merasa bahwa kita perlu banyak belajar, terutama dari mereka, karena memang mereka sudah lebih duluan tuh ada di dunia kampus. Nah, jadi ya udah, kalau memang misalnya mereka membahas dunia kampus, jadilah pendengar yang baik seperti itu ya. Terus kalau memang mereka mengajak untuk membahas di luar kampus, nah kita juga ya ikut terlibat juga. Jadi jangan terlalu juga kita pasif gitu ya, tapi jangan juga terlalu aktif. Pintar-pintarlah kita memang harus menempatkan diri kita tuh berbicara sama mereka ya. Intinya adalah dengan kita lebih sering untuk bertanya, kita akan lebih banyak tahu nantinya tentang mereka dan tentang cara pikir merekanya.
Nah, penting untuk gue ingatkan teman-teman dosen muda juga jangan terlalu cepat untuk menghakimi dirinya sendiri. Kesalahan itu pasti bermunculan dengan dengan barunya teman-teman menjadi dosen. Jadi ketika memang bermunculan, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Nah, itu kan gue masih kurang dalam hal ini, nah itu gue jelek. No. Ya, sekali lagi kita harus kasih makanan positif, atau terutama lagi makanan pikiran yang positif buat diri kita. Jadi sehingga ketika kita menemukan kesalahan, kita harus mengerti bahwa ya ini pasti akan sangat-sangat manusiawi, dan 1 tahun pertama gue akan mencoba untuk mengenali kesalahan-kesalahan apa saja yang akan muncul lagi itu, ya. Jadi biarkan kesalahan itu muncul, tapi minimalisir munculnya, gitu ya. Intinya adalah buat gue bersikaplah untuk terus belajar dan kebelakangkan yang namanya idealisme tuh, ya. Walaupun kita merasa bahwa kita mengetahui satu hal, tapi ketika dosen seniornya berbicara banyak dan seolah-olah mengetahui, seolah dia paling ahli, jangan berusaha untuk menggubrisnya, gitu ya. Ini cara terbaik untuk kita bisa beradaptasi dengan teman-teman yang sudah lebih senior. Pokoknya perbanyak aja pengetahuan dengan membiarkan mereka berbicara, ya. Walaupun berbeda pendapat, terima aja dulu, fokus kepada memperbanyak pengetahuan, mundurkan idealisme tuh. Nah, berikutnya juga ketika teman-teman dibicarakan atau diremehkan sama mahasiswa tuh, ya ini pasti terjadi. Gue juga pernah terjadi itu di kampus pertama gue. Kita harus pahami nih bahwa mahasiswa zaman sekarang memang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa dulu, gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa di mana yang sekarang ini kan serba cenderung, mohon maaf sekali lagi gue udah katakan di awal, tidak sopan, gitu ya, cenderung tidak sopan, tidak semuanya pastinya, gitu ya. Nah, dengan fakta yang seperti itu, ya lebih bagus kita memang harus mengerti bahwa kita adalah orang yang memang lebih dewasa, harus lebih memahami mereka daripada kita menuntut mereka untuk memahami kitanya. Itu rasanya nggak fair tuh. Apalagi karena memang dari segi pengalaman kita dulu yang lebih dulu terjun dan lebih lama ada di dalam kehidupan kampus. Jadi di sini menjadi dosen muda, kita harus benar-benar belajar untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, terlebih kualitas dalam hal memahami lawan bicara kita. Dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswa kita. Ingat juga ketika kita memang merasa diremehkan, ya, atau kita dipaksa untuk marah, teman-teman, ayo latih diri kita untuk tidak menyimpulkan atau mengambil keputusan apapun pada saat itu, ya. Karena ingat, pada saat kita emosi, kita tidak bisa berpikir rasional, ya. Pada saat emosi kita lebih cenderung irasional tuh, ya. Jadi jangan pernah menyimpulkan apapun, jangan pernah memutuskan apapun. Lebih baik ambil sikap, tersenyum, dan kalau memang bisa kita tinggalkan mereka. Ya, izin ya teman-teman, nanti kita ngobrol lagi lah. Ini kebetulan lagi ada kegiatan, bisa katakan seperti itu. Jadi jangan terlalu semuanya harus ditanggapin pada saat itu juga. Nah, selain adaptasi, biasanya kita cenderung tuh pada saat di kelas disepelekan, ya. Tidak hanya mahasiswa sebenarnya, tapi teman-teman, satu dosen pun terkadang, ya, ini oknum saja, ya, sering mensepelekan kita dan merasa kita kurang berpengalaman, ya. Jadi percaya teman-teman, bukan teman-teman saja yang ngalamin, ini juga gue juga pernah ngalamin. Gue hanya berpikir seperti ini, ketika gue terutama dalam hal di kelas atau berhadapan dengan dosen-dosen senior, ketika berbicara dianggap kurang berpengalaman, balik dari kerjaan itu gue pasti biasanya akan ya melihat ya video-video YouTube gitu ya. Jadi ada begitu banyak YouTube yang sebenarnya bisa memperkaya kita. Salah satunya misalnya, perkayalah diri dengan, kalau seandainya gue jurusan perhotelan, ya, nonton juga tuh pengetahuan video-video orang yang di luar jurusan kita, ya. Contohnya kalau misalnya gue lebih senang dunia entertain, ada Deddy Corbuzier dengan podcastnya, gitu ya. Atau pemikiran-pemikiran filsuf, gue cenderung lebih ke Rocky Gerung, misalnya seperti itu ya. Terus atau misalnya ke dunia bisnis, gue senang dengan pemikiran dari Sandiaga Uno, ya. Atau misalnya teman-teman bisa juga jangan lupa ya bahwa teman bicara kita, terutama teman-teman di kelas, itu butuh yang namanya selera humor. Jadi ayo perkaya diri kita dengan nonton-nonton juga YouTube ya, yang memperkaya diri kita menjadi seorang yang sedikit humoris lah, ya. Mau itu nanti dibilang garing, mau itu dibilang receh, gimana pun juga, try your best, ya. Intinya adalah jangan juga terlalu keseringan. Bagaimanapun juga kalau udah terlalu itu tak ada yang suka. Jadi selipkan kita punya kualitas dengan selera humor. Ini akan sangat-sangat membantu juga tuh, ya. Terlebih juga motivasi, teman-teman jangan lupa, ya.
ada begitu banyak mahasiswa yang memang di kelas itu butuh motivasi hidup, karena mereka juga di usia-usia yang butuh dorongan tuh. Sehingga kita perlu juga memperkaya diri kita dengan kemampuan-kemampuan atau pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya lebih ke motivasi. Ini pasti akan sangat-sangat membantu buat teman-teman supaya kedepannya tidak diselepekan, kalau bahasa anak sekarang ya, tidak diselepekan, dan ya kelihatan lah walaupun memang kita memang jam terbangnya untuk jadi dosen baru, tetapi secara pengetahuan kita tidak kalah-kalah juga tuh. Intinya kita bisalah untuk mengimbangi mereka kalau misalnya berbicara dengan dosen-dosen senior lainnya tuh. Nah sebaliknya, kalau memang kita ngerasa bahwa ya ternyata memang kita tidak disepelekan juga gitu ya, nah teman-teman harus tetap rendah hati lah. Kalau menurut pendapat gua, bagaimanapun juga di saat kita baru ya, terlebih lagi baru jadi dosennya, kita tetap harus mengerti bahwa adaptasi terbaik adalah dengan kita lebih bersikap rendah hati itu ya. Bersikap rendah hati artinya ya, ketika berbicara sama teman-teman dosen senior, izinkan mereka lebih banyak berbicara, kita lebih banyak bertanya. Ingat ya teman-teman, dengan kita banyak bertanya, orang lain akan lebih banyak bercerita. Dengan dia banyak bercerita, akan banyak ya penjelasan, akan banyak tentang detail-detail dirinya yang akan diceritakan ke kita. Ya, dengan cara seperti itu kita akan lebih banyak tahu tentang siapa dirinya dan seperti apa dia dalam kehidupan ini. Dan itu akan mempermudah kita untuk yang namanya menyesuaikan diri ketika harus berhadapan atau interaksi dengan dianya tuh. Ya fokusnya pada akhirnya kita harus membuat suasana, baik itu di kelas maupun dengan rekan dosen kita, bagaimana suasana harus cair dan fleksibel aja gitu ya, fleksibel aja tuh ya. Jadi hindari yang namanya show off, walaupun kita punya pengalaman di sana yang luar biasa, kita punya prestasi yang memang mungkin menurut pendapat kita perlu mereka ketahui. Menurut pendapat gue, tahan aja dulu ya, tahan aja dulu, karena memang nantinya itu akan bisa diketahui dengan sendirinya sama teman-teman tuh. Yang paling penting adalah masa-masa adaptasi ini, masa-masa yang memang yang penting buat kita untuk tetap mengedepankan ya yang namanya bagaimana hubungan kita tetap nyaman dengan siapapun kita berbicara. Nah apalagi teman-teman kalau kita bicara masalah posisi, ini pengalaman gue juga gitu. Ada begitu banyak teman-teman yang baru dan mereka melihat peluang, mungkin ya melihat peluang, dan mereka sangat-sangat terdorong untuk cepat-cepat menduduki posisi pada saat mereka masih dosen muda nih ya. Apalagi kalau misalnya memang berada di kampus yang baru tuh. Nah jadi gue nggak menyalahkan itu, tapi gue selalu percaya dengan prinsip kerja sendiri ya yang gue pegang, dimana gue selalu berpikir bahwa dalam hal jabatan atau posisi ya, jabatan itu harus mengejar kualitas ya, bukan sebaliknya ya, kualitas yang mengejar jabatan. Jadi di sini gue mau katakan adalah kalau memang kita berkualitas, kalau kita memang percaya sama kualitas diri kita, percayalah suatu saat nanti itu akan dilihat, sehingga siapapun yang menjabat atau menjadi atasan kita akan percaya bahwa kualitas itu penting untuk menduduki satu jabatan tuh, daripada kita sibuk ya dengan cara itu tadi, show off, dengan cara ya jadi kayak cari panggung untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ini loh gue punya kualitas, ini loh. Pada akhirnya yang gue takutkan adalah ketika jabatan itu kita dapatkan, ternyata ekspektasi tadi tidak sesuai dengan kenyataan ya. Intinya fokus dulu dengan kredibel, nama baik dulu ya. Kita harus tahu bahwa sistem tabur tuai, kalau kita taburnya baik, kita akan menuai baik juga. Dengan kata lain, sebenarnya gue mau katakan seperti ini teman-teman, bekerjalah untuk dilihat oleh Tuhan tuh. Jadi tidak semata-mata kerja itu hanya untuk dilihat oleh atasan kita ya. Kalau sudah Tuhan yang melihat, Tuhan yang sudah memperhitungkan setiap kerja kita, percayalah Tuhan bisa memberikan melebihi dari apa yang atasan atau kampus berikan sama kita saat ini ya. Jadi gue berharap ini maksudnya lebih ke integritas gitu ya, lebih integritas kita tidak boleh terlalu takut ketika kita bekerja dan tidak dilihat orang lain, tidak dilihat sekeliling kita. Tapi percayalah ketika kita memang kerja ikhlas ya, dan kita selalu mengawali dengan doa, gua selalu percaya ada imbalan di depannya yang selalu saja di luar ekspektasi kita, dan selalu saja pastinya membuat kita tetap harus bersyukur dan rendah hati. Nah terakhir di poin ini teman-teman, gue mau katakan bahwa kita harus menjaga pikiran kita ya,
Jadi banyak sekali teman-teman dosen muda ini yang gue lihat mereka curhat karena mereka akhirnya stres ya. Di sini stres ini lebih kepada yang negatif, karena ada juga stres yang positif ya, yang mendorong kita lebih termotivasi. Tapi di sini adalah stres yang membuat mereka jauh lebih down, pada akhirnya jadi beban pikiran sendiri ya. Nah, ketika itu jadi beban pikiran mereka, ya penyakit berdatangan ya, penyakit berdatangan, pada akhirnya ya rezeki juga sulit datang tuh. Jadi yang gue mau katakan buat teman-teman yang memang masih dosen muda, bahwa adalah hal yang lumrah, adalah hal yang manusiawi ketika memang banyak atau sekeliling kita gitu ya, adalah yang memang tidak suka sama kita ya. Jadi jangan pernah terlalu baper, jangan pernah terlalu dipikirkan ya. Sampai dunia ini kiamat, kebiasaan membicarakan orang lain itu pasti akan tetap ada. Jadi teman-teman, gue berharap teman-teman di sini juga harus percaya bahwa kita harus fokus terhadap mempelajari lingkungan kita, karakter-karakter mereka, untuk kita lebih mudah ya menyesuaikan diri ketika harus berinteraksi dengan mereka. Nah baik teman-teman, yang terakhir pastinya gue mau katakan seperti ini, menjadi dosen muda juga pada akhirnya di zaman yang sekarang kita dituntut untuk bisa membaur tuh ya. Kalau dosen-dosen kita yang lama tuh wah sudah seperti, maaf kata ya, gue ngerasa ada beberapa dosen senior di mana mereka menganggap bahwa seolah-olah mereka itu malaikat dan mahasiswa itu adalah manusianya. Jadi ada begitu gap yang terlalu luas gitu ya. Nah, gue berharap teman-teman yang menjadi dosen muda saat ini bahwa teman-teman harus berpikir bahwa kamu harus bisa membaur tuh dengan mahasiswa kita ya. Membaur ini penekanannya kalau gue bisa katakan adalah, ayo, semua orang gak akan pernah mau mendengarkan sebelum mereka didengarkan. Begitu juga ketika kita nongkrong sama mahasiswa kita, begitu juga ketika kita kongko sama mereka, kita harus yang paling awal itu adalah berusaha lebih sering untuk mendengarkan mereka. Perhatikan tuh apa yang membuat mereka bahagia dan apa yang membuat mereka tidak bahagia. Gue selalu katakan di konten-konten gue sebelumnya, jangan kita pernah memaksakan untuk mahasiswa kita mengerti, memahami materi yang kita sampaikan sebelum kita menjadi tertarik atau memahami diri mereka terlebih dahulu. Ini gue pikir sangat ideal, cocok banget ya untuk kehidupan perkuliahan saat ini. Jadi berusaha untuk tidak menarik orang lain untuk tertarik sama diri kita, tapi jadilah dulu tertarik terhadap orang lain supaya kita nanti akan lebih mudah untuk menyampaikan materinya tuh. Dengan kata lain, gue mau katakan bahwa memang menjadi dosen, kita perlu menjadi pendengar yang baik tuh ya. Kita harus benar-benar menjadi penasaran terhadap kehidupan dari mahasiswa kita. Jadi pengalaman gue ketika memang mereka harus curhat, itu gue benar-benar ingin sekali mengetahui, dan gue benar-benar semacam kayak bisa dibilang tertarik atau candu ya. Jadi gue benar-benar ingin mengenal pikiran mereka, bagaimana sikap-sikap mereka ya, bagaimana cara pandang atau sudut pandang mereka, bagaimana kesulitan-kesulitan mereka ya, bagaimana ide-ide mereka. Ini semua harus kita tampung terlebih dahulu ya. Ayo tahan diri kita untuk banyak berbicara, tahan diri kita untuk langsung memecahkan masalah mereka. Jadi ada begitu banyak mahasiswa yang memang lebih membutuhkan untuk didengarkan terlebih dahulu tuh. Dan ini sebuah skill yang memang harus ada buat teman-teman dosen muda di zaman sekarang. Nah, yang paling penting juga untuk pada saat kongko sama teman-teman mahasiswa ini, gue sangat menganjurkan ya kalau dosen itu bisa mereka dekat, dalam arti ya menghabiskan waktu juga di luar kampus ya. Nah, dengan catatan intinya kita mengajarkan sama mereka tentang apa itu profesional gitu ya, profesional dalam dunia kerja. Jadi harus ditekankan sama mahasiswa bahwa mereka juga harus bersikap ya profesional ketika di luar. Mereka boleh mungkin misalnya bersikap yang ya lebih bebas, lebih free gitu ya, senyamannya aja ngomong sama kita. Tapi ketika nanti kita ngobrol dalam kampus, ayo sikap-sikap seperti ini harus dibatasi ini ya. Jadi harus benar-benar teman-teman mahasiswa bisa membedakan tuh antara berbicara di dalam kampus dan juga di luar kampus ya. Jadi tidak hanya sekedar yang namanya kita kongko atau berbicara sama mahasiswa itu hanya sekedar ya udah ngabisin waktu doang, tapi di sini ada nilai-nilai yang kita ingin sampaikan. Dalam hal ini nilainya adalah profesionalisme tuh.
Nah, penting buat kita memang untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ya, kamu harus berani dan melatih diri untuk profesional, dan jangan pula terbalik bahwa dosennya terlalu berharap mahasiswanya langsung ngerti tuh, udah ngerti lah mereka tanpa harus diberitahu kalau bersikap di luar tuh seperti ini, di dalam tuh seperti ini. Faktanya yang gue ada coba, banyak mahasiswa ya, gue nggak tahu lah apakah ini hanya di kita di Sumatera, tapi kayaknya di Jawa atau di tempat lain pun sama lah ya. Ini kan manusiawi bahwa ketika dia sudah nyaman di luar, nah mereka cenderung lupa tuh bagaimana harus bersikap di dalam kampus lagi, dan mereka menyamaratakan push gitu ya. Nah, ini menjadi bahaya. Nah, ini juga menjadi pentingnya kita dosen, kita harus benar-benar mengingatkan kembali kepada mereka bahwa ayo bersikapnya ya profesional, lebih sopan. Jangan karena kamu bisa nyantai sama saya di luar seperti ini, dosen lain pun kamu sapu rata tuh, kamu samain ya dengan saya, ya beda-beda seperti itu. Jadi ayo, ada begitu banyak hal yang bisa kita maksimalkan, ada begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan, dan nongkrong dengan mahasiswa menurut pendapat gua itu kan selalu menjadi bagus di perkuliahan saat ini ya. Nah, gue pikir itu aja teman-teman sharingnya untuk hari ini ya. Jadi gue berharap teman-teman dosen muda itu akan lebih cepat mudah beradaptasi. Yang pasti juga kita punya pekerjaan ini mulia, karena kita bukan hanya sekedar mendidik anak kita, tapi juga mendidik anak-anak orang. Kepercayaan orang tuanya itu yang kita pegang. Nah, jadi teman-teman ayo semangatlah, ini sebuah pekerjaan yang bagus ya, pekerjaan yang baik buat kita dan kehidupan kita ke depan. Seperti itu. Jadi semoga saja sharing gua hari ini bisa banyak bermanfaat buat teman-teman, terlebih dosen-dosen muda ya. Semoga lebih semangat lagi, dan yang pastinya sukses buat karirnya ke depan ya. Itu aja teman-teman, terima kasih juga sudah menonton, dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke? Subre. Thank you very much, and God bless you all. Ow.